Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Di bulan Ramadan sering banyak orang yang membincangkan, kadang-kadang ada yang sadis, ada yang enak-enak saja. Bagaimana hukumnya kita berkumur, sikat gigi dan seterusnya pada bulan Ramadan? Berkumur, sikat gigi di pagi hari ketika orang berpuasa Ramadan hukumnya sunnah, tapi dimakruhkan apabila berlebihan. Kemudian ketika sudah selesai zuhur ke belakang sampai menjelang buka, itu makruh. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan orang yang sedang sangat-sangat haus, ya, lapar, kemudian dikhawatirkan dia apalagi mubalaghah, ya, berlebih-lebihan, maka dia akan dikhawatirkan untuk hasrat untuk meminum ketika dia sedang berkumur atau bersikat gigi. Kemudian yang penting, kenapa dimakruhkan? Karena ada hasrat di mana sore hari itu orang sudah haus, lapar, habis beduk zuhur sampai sore hari itu dimakruhkan apabila tidak ada kepentingannya. Tapi kalau misalnya ada ibu-ibu yang sedang masak kemudian ingin untuk mencicipi makanan, maka hukumnya makruh. Mencicipi itu bukan untuk makan, tapi mencicipi itu yang merasakan adalah lidah. Lidah itu cukup kemudian dikumuri setelah merasakan asin atau manis, maka kemudian segera dibuang, dilepeh, dibuang, kemudian dikumuri. Lihat di sini ada yang namanya kemakruhan puasa, makruhatus shaumi katsiratun minha al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsaki. Jadi kita ini dimakruhkan ketika kita berpuasa, ada banyak yang dimakruhkan. Yang pertama adalah berlebihan dalam berkumur, termasuk sikat gigi yang berlebihan itu. Kemudian istinsak itu ngisep air di hidung ketika wudhu. Wadauqu ta'am itu merasakan makanan, cicipi makanan. Nah, mencicipi yang dimaksud di sini bukan untuk ditelan ketika dicicipi, cukup di lidah. Misalnya kayak sayur, cukup didulit, ya, dicicipi, taruh di lidah, itu sudah bisa merasakan manis atau asin atau dia gurih. Bukan kemudian ditelan, tidak, nyicipi itu hanya di lidah, kemudian dilepeh, dibuang, kemudian dikumur. Nah, ini adalah untuk mencicipi makanan. Yang penting tidak masuk kepada perut, pada lambung. Ya, masuk itu maksudnya ada ila mayusamma jaufan min manfadin maftuhin, tidak dimasukkan kepada yang membatalkan puasa itu masuknya sesuatu barang, benda kepada lubang yang asli, yang terbuka. Lubang asli terbuka itu ya hidung, mulut, kemudian dua kemaluhan itu atau telinga. Dan dengan demikian, kalau itu masuk ke dalam dengan tujuan niat untuk masukkan barang, maka batal puasanya. Tapi mencicipi makanan bukan untuk diminum, bukan untuk dimakan dan dimasukkan, tapi dibuang. Dengan demikian, maka itu hukumnya makruh. Mencicipi makanan boleh asal tidak kemudian ditelan atau diminum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.